Park Sun-jae yang melihat hal tersebut menghela nafas kecil sembari berkata, "Sejujurnya aku agak khawatir. Aku mengerti dengan ketertarikan Anda padanya. Tapi, bukankah dia masih anak-anak? Anak itu pasti bisa melakukannya. Adakah alasan yang membuat Anda yakin?" Pada pertanyaan khawatir Park Sun-jae, Yoo Sung-eun menjawab dengan polos dan ekspresi cerah, "Itu hanya perasaanku saja." "Apa?" Melihat ekspresi kosong Park Sun-jae, Yoo Sung-eun terkekeh seolah menganggapnya lucu. Dia bergumam pelan sambil melihat mana cube yang bergetar. "Sekarang, mari lihat berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk menaklukkan mana cube tersebut dan keluar dari sana." Terlihat bagian dalam mana cube seperti lautan dalam. Pada panjang gelombang mana terkonsentrasi yang dia temui untuk pertama kalinya, Jae-hyun merasa sedikit gugup. Tapi setelahnya, dia mulai merasa terbiasa. Dia mencoba melihat sekelilingnya. Ini lautan besar yang terbuat dari mana? Syukurlah, aku bisa bernapas dengan baik. Aku sempat khawatir jika keracunan mana. Keracunan mana adalah istilah untuk penyakit yang muncul ketika seseorang terkena mana dalam jumlah besar dalam jangka waktu yang lama. Biasanya, mana mirip dengan oksigen yang ada di dunia ini. Hal itu diperlukan saat menggunakan sihir atau skill. Tapi, terkena mana kental dalam waktu yang lama akan melemahkan fungsi jantung dan paru-paru seseorang. Berusaha untuk tidak tenggelam, Jae-hyun berenang tanpa henti dan mengamati sekelilingnya. Tidak ada gunanya membuang waktu lagi. Mungkin saja saat ini gejalanya masih belum muncul. Pertama, aku harus mencari jalan keluar. Jika ingatanku benar, hanya ada satu cara untuk keluar dari mana cube ini, yaitu menemukan pintu air yang terhubung dengan dunia luar di antara pusaran tersebut. Sembari menutup mata, Jae-hyun mencoba untuk berkonsentrasi. Konsentrasilah. Rasakan panjang gelombang mana. Di antara panjang gelombang yang bercampur aduk itu ada jalan yang terhubung dengan dunia luar. Saat mencoba berkonsentrasi, dia merasakan sesuatu yang berbeda, dan saat membuka mata di tengah lautan pusaran air, dia menemukan sesuatu yang asing memancarkan keajaiban. Bukankah itu sebuah kristal? Melupakan fakta bahwa dia berada di bawah air, Jae-hyun bergumam di pusaran air yang ganas di hadapannya. Dia menemukan sebuah kristal yang memancarkan sihir yang luar biasa, seolah-olah itu adalah pemurni dari seluruh lautan mana ini. Sementara itu, di luar mana cube, Park Sun-jae dan juga Yoo Sung-eun sedang berbicara. "Guildmaster, Anda berbicara seolah-olah Min Jae-hyun pasti akan menaklukkan mana cube dan berhasil keluar dari sana, benar kan?" "Tentu saja." Park Sun-jae menghela nafas tanpa membiarkan siapapun menyadarinya. Tentu saja dia juga menyadari bahwa Min Jae-hyun cukup berbakat, tapi ini berada pada level yang berbeda. Dia telah melihat banyak rider jenius yang harus mengatasi berbagai macam kesulitan, tapi tak banyak di dunia ini yang lulus dari ujian semacam ini. Dia bertanya-tanya apakah Jae-hyun bisa melakukannya dengan baik, tapi apa ini tidak berlebihan? Jika ada satu hal yang diharapkan di tengah kekhawatirannya, itu adalah tindakan Yoo Sung-eun, seorang wanita dengan pemahaman yang baik dalam menemukan bakat dan menarik rider tingkat tinggi ke dalam guildnya. Seorang jagoan yang menciptakan guild teratas yang ada di negara ini, yaitu Guild Lotus. Menurut Anda, berapa lama waktu yang dibutuhkan anak itu? Suara Yoo Sung-eun tiba-tiba terdengar di dalam aula pelatihan yang sunyi tersebut. Park Sun-jae membuat ekspresi yang sedikit bingung. Yoo Sung-eun terlihat tetap tenang. "Kalau aku sendiri sekitar 40 menit. Dan itu adalah yang tercepat di negara ini." Berbicara tentang rekamannya sendiri, seperti
dia tidak sedang menyombongkan diri. Park Sun-jae berpikir sejenak dan menjawab, ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan dia tidak akan pernah keluar dari mana cube ini, atau dia akan memecahkan sebuah rekor baru. Tatapan Yo Sung-eun beralih ke Park Sun-jae. Dia dengan tenang melanjutkan, aku juga berpikir seperti itu. Tapi entah kenapa, kurasa dia tidak akan kesulitan untuk keluar dari mana cube ini. Mendengar kata-kata dari Yo Sung-eun, Park Sun-jae merasa sedikit merinding dan tepat pada saat itu. Sung-jae oppa, di sini. Park Sun-jae dengan cepat menoleh ke arah mana cube yang ditunjuk oleh Yo Sung-eun. Dan tepat di depannya terjadi sebuah peristiwa dan dia bergumam dengan pelan. Di mana cube itu muncul sebuah retakan. Dengan ekspresi heran, keduanya saling memandang. Park Sun-jae segera mengeluarkan ponsel miliknya dan memeriksa waktu. 10 menit. Hanya dalam waktu 10 menit ada retakan di mana cube-nya. Park Sun-jae dan Yo Sung-eun menelan ludah mereka dan tak bisa mengalihkan pandangan mereka dari mana cube. Keduanya berpikir pada saat yang hampir bersamaan. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Di dalam lautan mana yang pekat, Jaehyun terlihat sedang memeriksa kristal yang dia temukan beberapa saat yang lalu. Kristal tersebut bersinar dengan cahaya keunguan yang menggelegar sembari mengeluarkan aura yang pekat yang membuat Jaehyun seperti tercekik. Secara intuitif, Jaehyun mengetahui bahwa kristal ini adalah sumber dari mana cube. Dan dia menyadari bahwa kristal itu adalah inti yang telah menciptakan tempat tersebut. Saat dia berpikir, perlahan senyuman mengembang di wajahnya. Kalau begitu, jika aku menghancurkan kristal ini, itu berarti aku bisa keluar dari tempat ini tanpa perlu mencari pintu keluar. Dia kemudian bergegas maju menuju kristal tersebut. Setelah sampai, dia mengambil kristal tersebut sembari tersenyum. Dia mengeraskan genggamannya dan menghancurkannya. Di sekelilingnya seperti sedang bergemuruh, seakan-akan tempat tersebut akan segera hancur. Jaehyun tersenyum sekali lagi dan sebuah pemberitahuan sistem muncul di hadapannya yang berbunyi mempelajari skill pasif inti penggunaan mana. Sedangkan di luar mana cube, gerbang yang sebelumnya retak akhirnya hancur sembari menimbulkan suara ledakan yang begitu nyaring di telinga Park Sun-jae dan juga Yo Sung-eun. Sembari terbelalak, Park Sun-jae berkata dalam hatinya, astaga, umumnya untuk para rider magician yang mencoba menaklukkan mana cube ini hanya 7% yang bisa keluar hidup-hidup dari sana. Itu pun yang dibutuhkan paling cepat adalah 3 jam lebih. Sedangkan untuk rider kelas B membutuhkan setidaknya 2 jam, rider kelas A 1,5 jam, dan untuk kelas S waktunya beragam, yaitu dari 1 jam hingga 30 menit. Tapi sekarang si bocah Jaehyun ini melakukannya hanya dalam waktu 10 menit saja. Sebenarnya pemegang rekor terbaik dunia saat ini adalah Camilla dari Koalisi Eropa. Wanita itu adalah pemegang rekor tercepat sekaligus pemegang Guinness World Record dan waktu penaklukan sebanyak 36 menit. Dan Jaehyun baru saja memecahkan rekor tersebut dengan perbedaan waktu 26 menit. Park Sun-jae yang merasa sangat senang langsung menghampiri Jaehyun dan mengatakan jika dia berhasil menaklukkan mana cube hanya dalam waktu 10 menit saja, dan hal itu membuat Jaehyun terkejut. Tak tinggal diam, Yo Sung-eun juga berkata kepada Jaehyun dengan ekspresi tenang namun terkejut. Jaehyun, bagaimana bisa kamu menaklukkan mana cube tersebut dengan begitu cepat? Ah, itu, aku menemukan sebuah kristal di dalam sana dan langsung menghancurkannya. Ah, apa? Kamu menghancurkan kristal itu? Dalam pemikiran yang mendalam, Yo Sung-eun berpendapat jika kristal yang terdapat dalam mana cube adalah sebuah wadah yang menampung keseluruhan mana yang ada di dalamnya.
Bahkan seorang awakener biasa tak bisa menemukan apalagi menghancurkannya. Namun berbeda dengan Jaehyun yang bisa menemukan apalagi bisa menghancurkannya dengan begitu mudahnya. Itu berarti mana dari Jaehyun lebih besar dari mana Cube itu sendiri. Mencoba untuk menguatkan dirinya dengan apa yang dihadapi saat ini, Yo Sung-eun tersenyum sembari membelakangi Jaehyun. Dia berkata jika dia dan juga Guil Lotus akan membesarkannya serta mendidiknya sebagai seorang magician. Singkat cerita, di depan rumah Jaehyun, di mana di sana terlihat Yojung dan juga ibunda dari Jaehyun sedang berdiri berdampingan. Mereka mengeluhkan Jaehyun yang tak kunjung pulang dan tidak biasanya dia terlambat seperti itu. Di ujung jalan terlihat sebuah mobil mewah sedang menuju ke arah mereka yang membuat pandangan mereka tertuju kepada mobil tersebut. Saat mobil itu berhenti, terlihat Jaehyun turun dari sana sembari dibukakan pintu oleh Park Sung-jae. Yojung dan ibu Jaehyun yang melihat hal itu sangat terkejut karena diketahui jika mobil itu adalah mobil yang sangat mahal. Sembari tersenyum, Jaehyun melambaikan tangannya kepada mereka berdua. Ibunya kemudian berkata kepada Yojung apa mungkin Jaehyun sudah melakukan hal yang buruk. Di dalam kamar, Yojung memastikan jika Jaehyun berpindah jalur dari warrior ke seorang magician, dan Jaehyun mengiyakan hal tersebut karena dia sudah muak dengan warrior. Namun Yojung membalas jika beberapa hari yang lalu Jaehyun bilang jika magician tidak memiliki prospek sama sekali. Magician juga tak akan menghasilkan uang dan hanya akan merasa capek saja. Jaehyun yang mendengarnya hanya tertunduk diam. Dia membalas ucapan dari Yojung dengan nada yang datar agar Yojung jangan membicarakan hal itu lagi. Setelah mengobrol sebentar, Jaehyun kemudian meminta Yojung untuk mengajarinya dasar sihir. Namun, Yojung tak ingin mengajarinya secara gratis. Sembari tersenyum, dia berkata jika Jaehyun harus mengabulkan satu permohonannya. Jaehyun mengiyakan hal tersebut. Namun, dia memiliki satu syarat, yaitu permintaan tersebut akan hangus jika tidak digunakan dalam kurun waktu setahun. Yojung kemudian teringat lagi dengan kesalahan Jaehyun yang sudah meninggalkannya dan kemudian berdiri sembari memukul Jaehyun dengan bantal di tangannya. Singkat cerita, di sebuah tempat di tengah cahaya matahari yang sedang terbenam, terlihat banyak sekali burung gagak dan juga sebuah pedang yang menancap ke sebuah monster ular. Sebuah sosok misterius menggunakan pakaian serba hitam berdiri di sana. Sosok tersebut sudah membabat habis monster ular yang tak terhitung jumlahnya. Sosok tersebut diketahui bernama Min Sung-oh. Hal ini karena dia terlihat dipanggil oleh seseorang berbaju sirah lengkap. Dan Min Sung-oh juga merupakan seorang rider. Pria berbaju sirah itu terlihat sedang berterima kasih kepada Min Sung-oh. Dan pria berbaju sirah tersebut menawarkan sebuah tawaran kepada Min Sung-oh, yaitu dia ditawari untuk masuk ke dalam guild miliknya. Min Sung-oh yang mendengarnya menolak dan berkata jika dia tidak ingin bergabung dengan guild manapun. Si pria berbaju sirah mencoba untuk memaksa dan memegang pundak dari Min Sung-oh. Min Sung-oh berbalik dan memberikan sebuah tatapan kosong sembari berkata jika pria berbaju sirah tersebut sangat gigih. Min Sung-oh menatap tajam dan mengeluarkan sebuah aura berwarna ungu pekat. Si pria berbaju sirah merasa seperti sedang terlilit sebuah rantai yang tak terlihat. Sembari mengangkat tangannya, Min Sung-oh berkata dengan suara berat, "Keruh dan lumpur, keserakahan yang buruk, benar-benar seperti manusia. Tidak, mungkin hanya manusia yang seperti itu." Sosok Min Sung-oh kemudian menghilang dan hanya meninggalkan sisa burung gagak yang berterbangan. Si pria berbaju sirah tersadar dan seperti seseorang yang sedang kebingungan. Dia seperti sudah melupakan keberadaan dari Min Sung-oh dan tujuan dia berada di sana. Singkat cerita, di tempat Min Jae-hyun dan juga
Yo Sung-eun berada. Di sana, Yo Sung-eun mencoba untuk menguji Min Jae-hyun dengan mengatakan jika dia ingin melihat intuisi bertarung milik Min Jae-hyun dengan sebuah adu serang. Sembari tersenyum, Min Jae-hyun berkata, "Adu serang ya? Bukankah dari awal sudah sangat sulit?" "Sepertinya itu tak pantas dikatakan oleh anak yang menaklukkan Manekkyub hanya dengan waktu 10 menit saja," ucap Yo Sung-eun sembari tersenyum. Yo Sung-eun lalu mengambil kuda-kuda miliknya dan menyuruh Min Jae-hyun untuk menyerangnya. Dalam pemikirannya, Min Jae-hyun berpikir sembari menyipitkan kedua matanya. Min Jae-hyun berpikir jika Yo Sung-eun sudah berpakaian rapi dan sepertinya dia sudah siap sejak awal. Jae-hyun kemudian mengambil kuda-kuda miliknya, pertanda dia siap untuk adu serang dengan Yo Sung-eun. Yo Sung-eun menyipitkan matanya dan berkata dalam hati. Dia memajukan kaki kirinya, kemudian setelahnya sedikit menekuk lutut dan pundaknya agak direndahkan semaksimal mungkin untuk menghindari serangan lawan dan menggali celah contoh stereotip dari seorang warrior. "Baiklah," ucap Min Jae-hyun sembari mengepalkan tangannya dengan sangat kuat. Yo Sung-eun terlihat bersiap menerima serangan dari Min Jae-hyun. Namun, serangan tersebut berhasil dihalau dengan sangat mudah. Merasa jika pukulannya baru saja ditangkap, Min Jae-hyun langsung bergerak mundur ke belakang sembari berpikir dalam hatinya. "Kupikir aku bisa mengenainya dalam satu pukulan, walau dia ini adalah seorang healer. Inikah yang namanya Raider kelas S? Sekarang, aku akan memanggilmu dengan informal. Jae-hyun, kamu aslinya seorang warrior kan? Tapi kau sepertinya masih belum bisa membuang semua kebiasaan warrior milikmu itu. Seorang magician berlari menghampiri tanpa strategi seperti ini. Jae-hyun, menurutmu apa perbedaan yang paling besar antara warrior dan juga magician?" "Satunya bertarung dari jarak dekat dan satunya lagi melawan musuh dari jarak jauh," ucap Min Jae-hyun sembari menundukkan kepalanya. "Benar. Raider Magician pada dasarnya adalah kelas yang maju ke peperangan setelah melemahkan lawan dari jarak jauh. Tapi kau hendak sedekat mungkin dengan lawan. Kalau seperti ini, Magician dengan pertahanan rentan seperti itu akan cepat tumbang. Aku terlalu seadanya sepertinya. Aku perlu sedikit lebih serius dan kau memerlukan pengalaman pertarungan langsung yang benar sebagai seorang Magician. Kali ini, aku juga akan menyerangmu. Tentu saja, mungkin akan melukaimu dengan sangat parah. Tapi jangan khawatir, aku kan seorang healer," ucap Yo Sung-eun sembari tersenyum dan mengeluarkan aura biru menyala di sekitarnya. Mendengar hal itu, bulu kuduk Min Jae-hyun berdiri. Hatinya berdebar dan dia mulai tersenyum. Yo Sung-eun mengangkat tangannya sembari mengeluarkan sebuah bola sihir. Dia kemudian berkata kepada Min Jae-hyun, "Aku tahu yang sekarang kau miliki adalah belum semuanya. Karena itu, lakukanlah dengan benar." Min Jae-hyun yang melihatnya terbelalak berok meronta sembari menghindari serangan yang baru saja dilancarkan oleh Yo Sung-eun. Dia terus saja menghindar dari satu tempat ke tempat yang lainnya. "Sekarang giliranmu," ucap Yo Sung-eun kepada Min Jae-hyun yang sudah terengah-engah. Sebuah petir kuning muncul dari belakang dan sebuah pemberitahuan muncul. Pasif skill Blitzscan diterapkan. Min Jae-hyun lalu menyerang dengan rantai tersebut. Yo Sung-eun yang melihat hal itu hanya berdiri diam bersiap menerima serangan dari Min Jae-hyun. Sebuah ledakan terdengar dari sana akibat benturan sihir yang dikeluarkan oleh Min Jae-hyun. Secara samar, dari balik kepulan asap, suara Yo Sung-eun terdengar dengan sangat santai. "Kemampuan kelas A rupanya. Sudah begitu, itu adalah Blitzscan. Sudah kuduga ada banyak yang kau sembunyikan. Namun," ucap Yo Sung-eun sembari menyerang Min Jae-hyun. Melihat itu, Min Jae-hyun merasa jika serangan tersebut sangat cepat. "Walaupun itu skill yang bagus, tapi tidak ada gunanya jika tak kena. Benar kan?" ucap Yo Sung-eun sembari tersenyum. Di balik kepulan asap, bayangan Min Jae-hyun terlihat. Dia
terlihat sangat kewalahan karena serangan Yo Sung-eun barusan. "Ini di luar perkiraanku. Padahal aku sudah banyak menurunkan kekuatan. Tapi tak kusangka kau masih bisa berdiri. Kalau begitu, cobalah untuk bertahan dari ini," ucap Yo Sung-eun sembari mengeluarkan panah cahaya yang bisa dibilang cukup banyak. Sembari menarik napas, mata Min Jae-hyun memancarkan cahaya kuning. Sebuah skill kemudian aktif yang bernama Absolute Arithmetic Calculation, dan skill itu berhasil diterapkan. Hal itu lantas membuat sihir yang dilancarkan oleh Yo Sung-eun berhasil dibatalkan dan membuat Yo Sung-eun benar-benar terkejut. Min Jae-hyun yang melihatnya hanya tersenyum sembari mengeluarkan skill Blitzscain di samping Yo Sung-eun. Beruntung, Yo Sung-eun berhasil menghalaunya dengan sebuah barrier. Yo Sung-eun yang berdiri di sana berpikir jika sihir yang dilancarkan oleh Min Jae-hyun sangat cepat. Bahkan, dia tidak percaya kalau ini adalah kekuatan yang bisa dimiliki oleh anak yang belum pernah belajar sihir dengan benar. Suasana menjadi semakin intens. Min Jae-hyun kembali mengeluarkan skill Blitzscain yang tak terhitung jumlahnya. Yo Sung-eun yang ada di sana terlihat kewalahan menahan skill dari Min Jae-hyun. Dia juga berpikir bagaimana bisa Min Jae-hyun melakukan sihir tanpa merapalkan sebuah mantra. Namun, hal itu masih belum cukup dan Min Jae-hyun berhasil dijatuhkan oleh Yo Sung-eun dalam sekejap mata. Yo Sung-eun berdiri di atas Min Jae-hyun dan berkata, "Apakah kau berpikir akan menang?"